Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu kelompok 9 dalam mata kuliah dasar-dasar bimbingan konseling, yang beranggotakan saya sendiri, Ersa Mutiardana, NIM 2010123 Fani Rizal Arobi, NIM 2010123 3100016, Merani Pramudia, NIM 2010123 Jadi kami di sini akan menjelaskan tentang perencanaan layanan BK sesuai POP BK di sekolah menengah pertama. Adapun tahap persiapan, yang pertama asesmen kebutuhan, yang kedua mendapat dukungan pimpinan dan komite sekolah, yang ketiga penetapan dasar perencanaan. Dan adapun tahap perancangan, 1. Penyusunan program tahunan. A. Rasional. B. Dasar hukum. C. Visi dan misi. D. Deskripsi kebutuhan. E. Tujuan. F. Komponen program. G. Bidang layanan. H. Rencana operasional. I. Pengembangan tema. J. Rencana evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut. K. Sarana dan prasarana. L. Anggaran biaya. A. Tahap persiapan dalam perencanaan program. 1. Melakukan asesmen kebutuhan. Asesmen kebutuhan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menemukan kondisi nyata peserta didik yang akan dijadikan dasar dalam merencanakan program bimbingan dan konseling. Langkah-langkah asesmen meliputi A. Mengidentifikasi data yang dibutuhkan untuk penyusunan program layanan. Langkah awal dalam asesmen kebutuhan adalah menentukan data yang akan diukur atau diungkap untuk kepentingan penyusunan program layanan bimbingan dan konseling. Data yang perlu diungkap antara lain yaitu data tentang tugas-tugas perkembangan, permasalahan, dan prestasi peserta didik. B. Memilih instrumen pengumpulan data sesuai kebutuhan. Instrumen pengumpulan data yang dapat digunakan dalam asesmen kebutuhan diantaranya instrumen dengan pendekatan masalah seperti alat ungkap masalah umum, alat ungkap masalah belajar. Instrumen-instrumen tersebut dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan kegiatan perencanaan program, bimbingan, dan konseling. C. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasi data hasil asesmen kebutuhan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen yang dipilih. Pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi hasil analisis data dilakukan sesuai dengan manual. Setiap instrumen pengumpul data yang telah standar memiliki manual. Bila instrumen yang digunakan belum standar, maka pengolahan, analisis, dan interpretasi hasil analisis data menggunakan manual yang disusun sendiri. 2. Mendapatkan dukungan kepala dan komite sekolah. Guru bimbingan dan konseling mencari dukungan dari berbagai pihak seperti dukungan dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wali kelas, guru kelas, komite sekolah, dan kepala tata usaha. Untuk terlaksananya program bimbingan konseling di sekolah, beberapa rancangan upaya untuk mendapatkan dukungan, antara lain dengan konsultasi, rapat koordinasi, sosialisasi, dan persuasi. Kegiatan ini dapat dilakukan sebelum menyusun program maupun selama penyelenggaraan program bimbingan konseling. Hasil konsultasi, rapat koordinasi, sosialisasi, dan persuasi tergambar pada kebijakan yang mendukung terselenggaranya program, fasilitas untuk pelaksanaan program, kolaborasi dan sinergitas kerja dalam penyelenggaraan program bimbingan konseling. 3. Menetapkan dasar perencanaan program. Perencanaan program bimbingan dan konseling didasarkan pada landasan filosofis dan teoritis. Landasan ini berisi keyakinan filosofis dan teoritis. Selain mendasarkan pada landasan filosofis dan teoritis, perencanaan layanan bimbingan dan konseling juga harus didasarkan pada kebutuhan peserta didik. Landasan filosofis, landasan teoritis, dan hasil asesmen kebutuhan dipaparkan secara ringkas dalam rasional program bimbingan konseling. Adapun contohnya dari landasan atau keyakinan filosofis teoritis, misalnya bahwa semua peserta didik itu unik dan harus dilayani dengan penuh perhatian. Setiap peserta didik dapat meraih keberhasilan. Untuk mencapai keberhasilan itu dibutuhkan upaya kolaboratif
dari konselor bimbingan konseling. B. Tahap perencanaan. 1. Penyusunan program tahunan bimbingan konseling. A. Merumuskan rasional. Uraian dalam rasional merupakan latar belakang yang melandasi program bimbingan konseling yang akan diselenggarakan. Beberapa aspek yang perlu diuraikan dalam rasional meliputi 1. Urgensi layanan bimbingan konseling di sekolah menengah atas. 2. Kondisi objektivitas di sekolah masing-masing merupakan permasalahan, hambatan, kebutuhan budaya sekolah sekaligus potensi-potensi keunggulan yang dimiliki oleh peserta didik. 3. Kondisi objektivitas yang ada di lingkungan masyarakat yang menunjukkan daya dukung lingkungan dan ancaman yang mungkin berpengaruh terhadap perkembangan peserta didik. 4. Harapan yang ingin dicapai dari layanan bimbingan dan konseling. B. Menentukan dasar hukum menjadi landasan kebijakan guru BK dalam melaksanakan tugas dan fungsi di suatu pendidikan dengan mengikuti kaidah urutan dari perundang-undangan tertinggi yang relevan. Adapun perundang-undangan itu antara lain adalah undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan daerah, surat keputusan kepala sekolah. C. Merumuskan visi dan misi. Sebelum menetapkan visi dan misi program BK, perlu terlebih dahulu menelaah visi dan misi sekolah. Jadi, sebelum kita membuat visi misi bimbingan dan konseling, kita harus menelaah dulu program apa yang harus tercapai di sekolah, visi dan misinya. Visi adalah gambaran yang ingin diwujudkan melalui program bimbingan dan konseling pada periode tertentu, sedangkan misi adalah upaya untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Yang D. Mendeskripsikan kebutuhan. Rumusan ini diidentifikasi berdasarkan asumsi tentang tugas perkembangan yang seharusnya dicapai peserta didik atau konseli dan asesmen kebutuhan yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Nah, hasilnya ini selanjutnya menjadi deskripsi kebutuhan yang akan difasilitasi dalam pencapaian tujuan layanan yang akan diberikan. Selanjutnya E. Merumuskan tujuan. Rumusan tujuan dibuat berdasarkan deskripsi kebutuhan peserta didik atau konseli. Rumusan tujuan yang akan dicapai disusun dalam bentuk perilaku yang harus dikuasai peserta didik atau konseli setelah memperoleh layanan bimbingan dan konseling. F. Menentukan komponen program. Komponen program bimbingan dan konseling di SMP meliputi 1. Layanan dasar. Layanan ini adalah proses pemberian bantuan kepada semua peserta didik atau konseli yang berkaitan dengan pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan sikap dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas perkembangan mereka. Kedua, layanan peminatan dan perencanaan individual peserta didik. Layanan ini merupakan proses pemberian bantuan kepada semua peserta didik atau konseli dalam membuat dan mengimplementasikan rencana pribadi, sosial, belajar, dan karir. Tujuannya membantu peserta didik belajar memantau dan memahami pertumbuhan dan perkembangannya sendiri dan mengambil tindakan secara proaktif terhadap informasi tersebut. Yang ketiga, layanan responsif. Layanan ini merupakan pemberian bantuan terhadap peserta didik atau konseli yang memiliki kebutuhan dan masalah yang memerlukan bantuan dengan segera. Tujuannya adalah yang pertama, layanan intervensi terhadap peserta didik yang mengalami krisis. Peserta didik konseli yang telah membuat pilihan yang tidak bijaksana atau membutuhkan bantuan penanganan dalam bidang kelemahan yang spesifik. Yang kedua, layanan pencegahan bagi peserta didik atau konseli yang berada di ambang pembuatan pilihan yang tidak bijaksana. Yang keempat, dukungan sistem. Ini merupakan semua aktivitas yang dimaksudkan untuk mendukung dan meningkatkan pertama, staf bimbingan dan konseling dalam melaksanakan layanan dasar, layanan permintaan dan perencanaan individual, layanan responsif, dan yang kedua, staf personalia sekolah yang lain dalam melaksanakan program-program pendidikan di sekolah. Komponen ini terdiri atas aktivitas manajemen yang menetapkan, memelihara, dan meningkatkan program bimbingan dan konseling secara keseluruhan. G. Mengidentifikasi bidang layanan. Pada hakikatnya, perkembangan tersebut merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan dalam setiap diri individu, peserta didik atau konseli.
Materi layanan bimbingan klasikal disajikan secara proporsional sesuai dengan hasil asesmen kebutuhan 4 bidang layanan, yaitu yang pertama, bidang pribadi. Ini merupakan suatu proses pemberian bantuan dari guru bimbingan dan konseling atau konselor kepada peserta didik atau konseli untuk memahami, menerima, mengarahkan, mengambil keputusan, dan merealisasikan keputusannya secara bertanggung jawab tentang perkembangan aspek pribadinya, sehingga dapat mencapai perkembangan pribadinya secara optimal dan mencapai kebahagiaan, kesejahteraan, dan keselamatan dalam kehidupannya. Yang kedua, bidang sosial. Ini merupakan suatu proses pemberian bantuan dari konselor kepada konseli untuk memahami lingkungannya dan dapat melakukan interaksi sosial secara positif, terampil berinteraksi sosial, mampu mengatasi masalah-masalah sosial yang dialaminya, mampu menyesuaikan diri dan memiliki keserasian hubungan dengan lingkungan sosialnya sehingga mencapai kebahagiaan dan kebermaknaan dalam kehidupannya. Yang ketiga, bidang belajar. Ini merupakan proses pemberian bantuan guru BK atau konselor kepada konseli dalam mengenali potensi diri untuk belajar, memiliki sikap dan keterampilan belajar, terampil merencanakan pendidikan, memiliki kesiapan menghadapi ujian, memiliki kebiasaan belajar teratur, dan mencapai hasil belajar secara optimal sehingga dapat mencapai kesuksesan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam kehidupannya. Yang keempat, bidang karir. Proses ini merupakan pemberian bantuan dari konselor kepada konseli untuk mengalami pertumbuhan, perkembangan, eksplorasi, aspirasi, dan pengambilan keputusan karir sepanjang rentang hidupnya secara rasional dan realistis berdasarkan informasi, potensi diri, dan kesempatan yang tersedia di lingkungan hidupnya sehingga mencapai kesuksesan dalam kehidupannya. H. Menyusun rencana kegiatan atau action plan. Rencana kegiatan BK terdiri dari beberapa komponen, yaitu 1. Bidang layanan, kedua, tujuan layanan, ketiga, komponen layanan, keempat, strategi layanan, kelima, kelas, keenam, materi berisi tentang tema atau topik materi, ketujuh, metode berisi teknik atau strategi kegiatan layanan BK yang akan dilakukan, kedelapan, alat atau media, kesembilan, evaluasi, kesepuluh, ekuivalensi. I. Mengembangkan tema atau topik layanan bimbingan dan konseling. Tema atau topik merupakan rincian lanjut dari identifikasi deskripsi kebutuhan peserta didik atau konseli dalam aspek perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir yang dituangkan dalam rencana pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling atau RPL bimbingan dan konseling. Tema atau topik layanan diseleksi, dipetakan, dan ditetapkan atas dasar pertama, standar kompetensi kemandirian peserta didik, kedua, masalah, ketiga, bidang layanan BK. Oke, J. Rencana evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut. Evaluasi program didasarkan pada rumusan tujuan yang ingin dicapai. Hasil evaluasi dapat dijadikan salah satu bentuk akuntabilitas layanan BK. Nah, hasil ini juga diakhiri dengan rekomendasi tentang tindak lanjut pengembangan program selanjutnya. K. Sarana dan prasarana. Selain rumusan dalam bentuk perilaku, hasil analisis asesmen kebutuhan juga digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur program bimbingan dan konseling. Standar infrastruktur mengacu pada lampiran Permendikbud nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Yang terakhir, L. Menyusun anggaran biaya layanan bimbingan dan konseling. Usulan dana yang dibutuhkan selama layanan BK agar terlihat rinciannya secara jelas. Kesimpulan, bimbingan dan konseling sebagai bagian integral dalam penyelenggaraan pendidikan memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan pendidikan nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi logis bahaya setiap satuan pendidikan harus terdapat bimbingan dan konseling yang dilaksanakan secara profesional. SMP sebagai salah satu satuan pendidikan memerlukan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan oleh tenaga profesional dalam jumlah yang cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku. Guru bimbingan dan konseling atau konselor sebagai tenaga profesional yang diberi kewenangan menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling berkewajiban memberikan bantuan bagi peserta didik dalam rangka memfasilitasi pencapaian kemandirian dan perkembangan yang optimal dalam aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Upaya-upaya yang dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor pada akhirnya diharapkan dapat memberikan kontribusi
Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.